Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar untuk X mendekati 1 titik tak hingga. Bentuknya seperti ini, limit fx untuk X mendekati tak hingga. Sama dengan seperti kemarin, hanya saja di sini untuk X mendekati tak hingga, atau biasa disebut dengan limit ketakhinggaan. Nanti kita akan membahas pengertiannya dan bagaimana cara menentukannya. Untuk yang pertama, pengertian limit tak hingga. Limit tak hingga ialah kajian yang tepat dalam mengetahui kecenderungan suatu fungsi apabila nilai variabelnya dibuat semakin besar. Apabila dikatakan X menuju tak hingga ditulis X menuju tak hingga, artinya nilai X semakin besar atau bertambah tanpa batas. Nah, cara menentukan nilai limit tak hingga fungsi aljabar yang pertama substitusi langsung, kemudian menyederhanakan bentuk pecahan, yang ketiga mengalihkan sekawan bentuk akar atau dengan rumus. Nah, sekarang coba perhatikan yang pertama dengan substitusi langsung. Seperti telah diuraikan, bahwa nilai limit berhingga suatu fungsi fx untuk x mendekati a dapat dengan cara mensubstitusikan nilai a ke fungsi fx, atau bisa ditulis limit fx untuk x mendekati a sama dengan fa. Nah, ini juga berlaku untuk limit tak hingga suatu fungsi aljabar fx, sehingga dituliskan limit fx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan f tak hingga, gitu ya. Coba perhatikan contoh di samping, bahwa limit 4x kuadrat dikurangi 3 untuk x menuju tak hingga. Nah, di sini tinggal kita substitusikan langsung, kita ganti variabel x dengan tak hingga. Jadi 4 kali tak hingga dikuadratkan dikurangi 3. 4 kali tak hingga itu tak hingga, dikurangi 3 itu tak hingga, ya. Kemudian, limit 6x kuadrat ditambah 3x untuk x mendekati tak hingga. 6 dikali tak hingga dikuadratkan ditambah 3 dikali tak hingga sama dengan tak hingga. Kemudian limit 4x dikurangi 2x dikuadratkan untuk x menuju tak hingga itu juga sama. 4 dikali tak hingga dikurangi 2 kali tak hingga dikuadratkan. Nah, di sini nilainya sama dengan tak hingga. Jadi bilangan berapapun kali tak hingga nilainya tak hingga. Kemudian tak hingga ditambah bilangan berapapun dikurangi bilangan berapapun itu juga hasilnya tak hingga, kayak gitu ya. Terus kita lanjut, yang kedua, menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, untuk menyelesaikan limit tak hingga bentuk pecahan adalah dengan membagi tiap sukunya dengan variabel pangkat tertinggi, gitu ya. Jadi di sini suatu persamaan itu terdiri dari beberapa suku, ya, di sini. Nah, kemudian kita lihat variabelnya. Di situ pangkat tertingginya itu berapa. Di sini kan variabelnya X. Nah, kita lihat pangkatnya. Pangkat tertingginya berapa. Setelah kita ketahui variabel pangkat tertingginya, kemudian kita bagi setiap sukunya dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, tapi saat kita membaginya, kita juga perhatikan rumus ini, rumus berikut ini. Nah, ketika M itu lebih kecil daripada N, jadi pangkat pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya, maka hasilnya itu 0. Tapi ketika pangkat pembilang dan penyebutnya itu sama, jadi M sama dengan N, nilainya sama, maka kita tinggal membagi koefisien dari variabel tersebut. Jadi A kita bagi dengan P, gitu ya. Kemudian ketika pangkat pembilangnya itu lebih besar daripada pangkat penyebutnya, jadi M lebih besar dari N, maka nilainya itu tak hingga, kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kalian tinggal perhatikan ketika ada soal bentuknya pecahan untuk limit menuju tak hingga, maka kalian perhatikan pangkatnya. Ketika pangkatnya yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah, maka hasilnya 0. Ketika sama, kalian tinggal bagi koefisiennya. Ketika lebih besar, maka nilainya tak hingga, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan contohnya. Nah, yang pertama di sini limit 4x kuadrat ditambah x ditambah 1 per 2x pangkat 3 dikurangi 5 untuk x menuju tak hingga. Nah, di sini kita perhatikan variabel pangkat tertingginya itu berapa. Nah, di sini ada pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 3. Otomatis variabel pangkat tertingginya itu
X pangkat 3. Setelah itu, kalian bagi setiap sukunya itu dengan variabel pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 3. Jadi, 4X kuadrat dibagi X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilainya, kita perhatikan rumus yang sebelumnya itu. Ketika pangkat yang di atas itu lebih kecil, maka nilainya itu 0. Ya. Ketika pangkatnya sama, kita tinggal bagi variabelnya, dan ketika pangkatnya itu lebih besar, itu nilainya tak hingga. Nah, di sini 2 itu lebih kecil daripada 3. Gitu ya. Maka nilainya otomatis 0 karena M itu lebih kecil dari N gitu ya. Kemudian X dibagi X pangkat 3 di sini. X itu kan pangkatnya 1, jadi 1 itu lebih kecil daripada 3, maka nilainya juga 0. Kemudian 1 dibagi X pangkat 3, nah 1 di sini tidak punya variabel, itu sebenarnya punya variabel, tapi pangkatnya 0. Nah, bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu nilainya 1, jadi tidak usah ditulis kalau dalam matematika. Nah, kemudian maka 0 itu kurang dari 3, otomatis nilainya juga 0. Kemudian 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Di sini pangkatnya sama, ya kan? M sama dengan N, sama-sama pangkat 3, maka kita tinggal bagi koefisiennya, jadi 2 dibagi 1 itu 2. Kemudian 5 dibagi X pangkat 3, itu nilainya juga 0, karena pangkatnya lebih kecil daripada yang di bawah. Pangkat yang di atas lebih kecil dari yang di bawah. Sehingga 0 ditambah 0 ditambah 0 itu 0, dibagi 2 dikurangi 0, 2. Jadi 0 dibagi 2 itu 0, gitu ya. Bilangan berapapun, 0 dibagi bilangan berapapun, asalkan bilangan itu real, maka hasilnya 0. Bilangan real selain 0 ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Limit 6X pangkat 3 ditambah 4X ditambah 6 dibagi 4X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 3X untuk X menuju tak hingga. Nah, di sini kita perhatikan pangkat tertingginya itu X pangkat 3. Otomatis nanti kita bagi setiap sukunya dengan X pangkat 3. Terus kita cari nilainya. 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Karena pangkatnya sama, maka tinggal kita bagi koefisiennya. 6 dibagi 1 itu 6. Itu juga 2X pangkat 3 per X pangkat 3 itu juga pangkatnya sama. Berarti tinggal bagi 2 per 1. Itu 2. Ketika pangkat yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, berarti 0. Sehingga diperoleh 6 per 2. Nah, kemudian cara selanjutnya yaitu dengan mengalihkan sekawan bentuk akar. Di sini cara yang ketiga ya. Untuk menyelesaikan limit hingga bentuk akar adalah dengan mengalihkan sekawan maupun dengan rumus cepat, yaitu kita perhatikan ketika bentuknya persamaan kuadrat di sini, limit akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar BX kuadrat ditambah GX ditambah R untuk X menuju tak hingga itu sama dengan L. Bentuknya seperti itu. Nah, L di sini akan bernilai negatif tak hingga jika A-nya itu kurang dari P. Kemudian L itu akan bernilai B min Q per 2 akar A jika A-nya itu sama dengan P. Kemudian L itu akan bernilai tak hingga jika A-nya itu lebih besar daripada P. Gitu ya. Nah, untuk bentuk akar persamaan linear, limit akar AX plus B dikurangi akar CX plus D untuk X menuju tak hingga akan bernilai tak hingga jika A-nya itu lebih besar daripada C. Kemudian akan bernilai negatif tak hingga jika A-nya kurang dari C. Dan akan bernilai 0 jika A-nya itu sama dengan C. Jadi kedua perbedaan ini ya, akar persamaan kuadrat dan akar persamaan linear. Gitu. Sekarang perhatikan contohnya. Di sini ada soal persamaan linear. Nah, limit akar 4X dikurangi 3 dikurangi akar 2X plus 5 untuk X menuju tak hingga. Di sini dicoba dengan mengalihkan sekawannya dulu. Dikalikan akar sekawannya, di sini bentuknya sama tetapi tandanya berbeda, plus ya. Jadi sekawannya itu akar 4X min 3 plus akar 2X plus 3 per akar 4X min 3 plus akar 2X plus 5. Itu akar sekawannya. Kemudian kita kalikan satu-satu, penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Nah, di sini depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Jadi kalau akarnya nilainya sama yang di dalamnya, maka akarnya hilang.
Jadi tinggal 4x min 3 dikurangi yang belakang 2x plus 5. Terus setelah itu kita hilangkan tanda kurungnya dengan mengalihkan tandanya. Negatif kali 2x, negatif 2x. Gitu ya. Kemudian negatif dikali plus 5 itu min 5. Gitu ya. Jadi 4x dikurangi 2x itu 2x, kemudian min 3 min 5 itu min 8. Per akar 4x min 3 plus akar 2x plus 5. Nah, setelah itu kita cari variabel pangkat tertingginya di sini. Variabel pangkat tertingginya itu x ya, karena kalau akar x itu dibuat bentuk bilangan berpangkat, itu nilainya x pangkat setengah. Otomatis x dengan x pangkat setengah itu lebih tinggi x, karena x itu pangkat 1 ya. Sehingga setiap sukunya dibagi dengan variabel x. Kalau untuk di luar akar maka dibaginya dengan x, tapi kalau dalam akar maka dibaginya dengan x kuadrat gitu ya. Sama kok nilainya, karena x itu sama dengan akar x kuadrat, hanya saja pembagiannya itu berbeda penulisannya. Nah, kalau dijabarkan di sini limit 2x dibagi x gitu ya, karena dibagi pangkat tertinggi ya. Kemudian dikurangi 8 dikurangi x. Kemudian per akar 4x dibagi x kuadrat gitu ya, karena dalam akar di sini penulisannya. Kemudian dikurangi 3 per x kuadrat ditambah akar 2x per x kuadrat ditambah 5 per x kuadrat ya, untuk menuju tak hingga. Nah, terus perhatikan rumus yang sebelumnya. Ketika pangkatnya sama, maka tinggal bagi koefisiennya. Jadi 2 dibagi 1, 2x per x itu nilainya 2 per 1. Ya, karena pangkatnya sama-sama 1, jadi nilainya 2. Kemudian 8 per x itu nilainya 0, karena pangkat yang di atas lebih kecil gitu ya, daripada yang di bawah. Terus kemudian dalam akarnya 4x dibagi x kuadrat itu 0, karena pangkat yang di atas lebih kecil. Kemudian min 3 per akar x kuadrat itu juga 0. Plus akar 2x per x kuadrat itu juga 0, plus 5 per x akar x kuadrat itu juga 0. Sehingga 2 dikurangi 0, 2 per akar 0 ditambah akar 0 itu 0. Jadi 2 dikurangi dibagi 0 itu tak hingga. Bilangan berapapun dibagi 0 itu tak hingga ya, asalkan bilangan itu tidak 0. Nah, ini kan dengan cara panjangnya ya, dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, sekarang coba kita cari dengan rumus cepat yang sebelumnya itu. Kita perhatikan di sini, kita identifikasi dulu. Di sini kan linear ya, berarti A-nya itu 4, kemudian C-nya itu 2. Nah, kita lihat A-nya di sini itu lebih besar daripada C. Ya. Nah, ketika A-nya itu lebih besar dari C, maka nilai limit itu tak hingga gitu ya. Nah, ternyata benar. Ketika dihitung panjang dengan cara mengalihkan sekawan, nilainya juga tak hingga gitu ya. Jadi cara cepatnya ketika soalnya bilangan ganda tinggal dilihat A-nya itu lebih besar dari C, lebih kecil atau sama gitu ya. Oke, nomor 2 sekarang. Nomor 2 di sini limit akar 4x kuadrat ditambah 3x min 5 min akar 4x kuadrat kurangi 7x plus 2 untuk x menuju tak hingga, dikalikan sekawannya sama pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Setelah itu di sini tanda kurungnya kita hilangkan. Ingat tandanya dikalikan dengan masing-masing sukunya. Jadi min kali 4x kuadrat itu negatif 4x kuadrat, negatif kali negatif 7x itu plus 7x, negatif dikali plus 2 itu negatif 2 gitu ya. Kemudian kita operasikan. Diperolehlah 10x min 7 per akar 4x kuadrat dan seterusnya.
Nah, di sini dilihat variabel pangkat tertingginya itu X atau akar X kuadrat, sama dengan tadi ya. Terus kita bagi semuanya dengan X atau akar X kuadrat. Jadi 10X dibagi X itu 10, kemudian dikurangi 7 dibagi X itu 0 ya, karena pangkat atasnya lebih kecil daripada di bawah. Kemudian di bawah akar, nah karena pangkatnya sama berarti 4 dibagi 1, 4, ditambah 0, karena 3X dibagi X kuadrat itu 0. Kemudian dikurangi 5 dibagi X kuadrat itu 0. Kemudian ditambah akar 4X kuadrat dibagi X kuadrat itu 4. Itu ya. Kemudian negatif 7X dibagi X kuadrat itu 0. Kemudian 2 dibagi X kuadrat itu juga 0. Jadi hasilnya 10 per akar 4 itu 2. Ditambah 2 berarti 4. Hasilnya 10 per 4. Sekarang kita cek dengan cara cepatnya. Di sini karena persamaan kuadrat, kita identifikasi dulu. A-nya itu 4, kemudian P-nya itu A-nya itu 4, P-nya itu 4. Nah, berarti A itu sama dengan P. Nah, ketika A sama dengan P, maka nilai limit itu B min Q per 2 akar A gitu ya. Nah, kita identifikasi B-nya nilainya berapa, Q-nya berapa, A-nya berapa. A-nya itu 4, B-nya itu plus 3, C-nya itu negatif 5. P-nya 4, Q-nya negatif 7, R-nya itu 2. Terus kita substitusikan nilainya. B-nya kita ganti dengan 3, dikurangi Q-nya itu negatif 7. Kemudian A-nya itu A-nya itu 4, jadi 2 kali akar 4. Di sini akar ya. Nah, terus kita tinggal operasikan. 3 dikurangi negatif 7. Negatif ketemu negatif positif ya. Jadi hasilnya 10 per 2 dikali akar 4 itu 2. Jadi 2 kali 2, 4. Nah, ternyata cara cepat dan cara panjangnya itu sama. Jadi kalian tinggal pilih nanti pakai cara yang mana. Nah, kemudian soal yang ketiga di sini dengan cara cepat langsung. Jadi limit di sini bentuknya persamaan kuadrat ya. Jadi kita bisa langsung identifikasi A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Kemudian P-nya mana, Q-nya mana, R-nya mana gitu ya. Kita lihat A sama P-nya. A-nya itu lebih kecil, lebih besar, atau sama. Ketika A-nya sama P-nya sama, maka pakai rumus untuk mencari nilai limitnya. Jadi B min Q per 2 akar A. Diingat-ingat rumusnya. Itu ya. Di sini B-nya itu 1. Ya kan? Q-nya itu 2. Kemudian A-nya itu 1. Jadi 1 dikurangi 2, negatif 1 per 2 kali akar 1 itu 2. Jadi nilainya negatif setengah. Atau min setengah. Kemudian yang B, limit akar 2x kuadrat min x plus 5 min akar 4x pangkat 3 dikurangi 1 untuk x menjuta hingga. Kita identifikasi A-nya itu 2, B-nya itu negatif 1, C-nya itu plus 5. Nah, di sini pangkat 2 ya sebenarnya ya, enggak pangkat 3. Kemudian identifikasi B-nya itu 4. Nah, di sini yang tidak punya variabel itu R ya. Jadi R-nya negatif 1, kalau ditanya Q-nya itu nanti 0 gitu ya, karena di sini tidak ada. Nah, kita lihat A-nya ternyata itu lebih kecil daripada P gitu ya. Nah, berdasarkan rumus yang sebelumnya, ketika A itu lebih kecil daripada P, maka nilai limit itu negatif tak hingga. Jadi otomatis nilainya negatif tak hingga, seperti itu. Jadi ketika soalnya tak hingga, kalian bisa pakai cara cepat. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.